Kisah ini menceritakan tentang Heather Maples, seorang perempuan berusia 20 tahun baru saja memulai petualangan barunya dalam kehidupan. Penuh dengan rasa antusias, dia baru saja mendapatkan pekerjaan baru dan menjalani kuliah dengan semangat yang tinggi. Jadi dia bekerja sambil nyambi kuliah sambil bekerja. Merasa bahwa masa depannya penuh dengan kemungkinan. Dengan senyuman yang indah dan mudah, tawa yang menular, Heather mampu menerangi suasana dimanapun dia berada, memberikan energi positif kepada semua orang di sekitarnya. Namun, semua itu tidak berjalan mulus juga. Dia menghadapi suatu tantangan terbesar pada Januari 2015, tepat di tanggal 7. Heather tidak muncul untuk bekerja, dan tubuhnya tak bernyawa ditemukan di apartemen dalam kondisi yang sangat mengerikan. Sebagai pakaiannya pun Heather hilang, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang tak terkatakan. Siapa yang bisa melakukan ini pada Heather, orangnya penuh semangat? Apa dia punya masalah dengan seseorang, atau mungkin juga dia sempat bertengkar dan pertengkaran ini menimbulkan tindakan kriminal? Kasus ini menjadi teka-teki besar bagi para detektif dan juga pihak kepolisian yang menangani penyelidikan itu. Tidak ada musuh yang jelas dalam hidup Heather, dan motif dibalik kejahatan itu sangat membingungkan. Namun satu bukti penting muncul yang bisa mengungkapkan siapa pelakunya. Sidik jari berdarah ditemukan di tempat kejadian itu. Seorang detektif bernama Tommy Massey adalah salah satu petugas pertama yang tiba di lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan dari warga setempat. Tim forensik melakukan pemeriksaan teliti di apartemen Heather. Di sana mereka menemukan tubuh yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang sangat luar biasa, seperti pemukulan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Rambut yang berlumuran darah terlihat tersebar di dinding, menciptakan gambaran horor menandakan betapa brutalnya serangan itu. Masih dan rekan detektifnya bernama Maples, menyatakan bahwa ini adalah salah satu kejahatan yang paling mengerikan yang pernah mereka hadapi untuk pertama kalinya. Kejadian seperti itu tentu sangat menghancurkan bagi mereka yang terlibat. Nah, Heather Nicole Maples adalah nama panjangnya, yang dimana dia lahir pada tanggal 23 Agustus 1992 di kota Ocala di Florida. Ibunya memberikan julukan bernama Hurricane Heather, yang menggambarkan sebagai orang yang penuh dengan semangat, gairah, ambisi yang luar biasa, sampai mencapai cita-citanya pun juga dipenuhi dengan ambisi, harapannya menjadi anak yang selalu berjiwa pemberani, berjiwa ambisi, ya kan. Itu tentu pada 2004 adiknya bernama Ryan pun lahir, yang kemudian didiagnosa mengalami keterlambatan perkembangan yang cukup signifikan atau cacat Down syndrome. Sejak kecil, Heather sudah menunjukkan perhatian luar biasa pada saudaranya itu, membantu Ryan berjalan, belajar bicara, dan mandiri dalam banyak hal. Bahkan saat masih di sekolah SD, Heather mengabdikan waktu dan tenaga untuk membantu perkembangan Ryan. Makanya ini nggak kaget ketika dia tumbuh dewasa, dia bisa bagi waktu antara kuliah sambil kerja. Ya, ini juga karena memang sudah terlatih dari sejak dulu, di mana dia bisa sekolah sambil mengurus saudaranya itu, menunjukkan kasih sayang dan komitmen yang tak terbantahkan. Lalu pada umur 22 tahun, Heather memutuskan untuk meninggalkan kota kelahirannya itu dan memulai kehidupan baru di Tennessee, mengajarkan impian baru untuk menjadi seorang pakar psikolog. Perjalanan ini dimulai ketika seorang teman lama bernama Cass menghubunginya dan mengundangnya untuk bergabung dengan sebuah komunitas di Murfreesboro, sebuah kota kecil yang penuh peluang di dekat wilayah Tennessee di Amerika Serikat sana. Heather pun menerima undangan itu. Lalu mereka pindah ke Murfreesboro pada awal Januari 2015. Persahabatan mereka berkembang menjadi hubungan romantis, dan Heather pun mendapatkan pekerjaan di kantor kompleks apartemen mereka tinggal. Namun hubungan dengan Chas mulai retak dan akhirnya berakhir pada awal Agustus di tahun yang sama. Meski demikian, Heather tetap semangat dan berbagi berita gembira tentang penerimanya di perguruan tinggi kepada ibunya. Lalu seminggu setelah itu, ketidakhadiran Heather di tempat kerja mulai memicu kekhawatiran rekan-rekannya juga dan juga ibu orang tuanya. Lalu detektif mulai mencurigai bahwa penghabisan ini mungkin berhubungan dengan kehidupan pribadi Heather
yang menyebabkan mereka memeriksa teman-temannya sebagai tersangka. Penyidik pun juga lebih lanjut menunjukkan kalau tidak ada tanda-tanda paksa untuk masuk ke apartemen Heather, yang menunjukkan bahwa penyerangan mungkin dikenal oleh Heather dan dia mungkin membuka pintu dengan sukarela. Selama penyelidikan, tim menemukan DNA yang tidak teridentifikasi dan sebelai rambut yang bukan milik korban. Kedua bukti ini dikirim untuk dianalisis lebih lanjut. Namun bukti yang paling mencolok adalah sidik jari berdarah yang ditemukan di tempat tidur Heather. Detektif masih menyoroti bahwa sidik jari yang tertinggal secara sengaja akan lebih jelas dan teridentifikasi dengan mudah. Sidik jari ini pun dikirim untuk dianalisis. Lalu pihak Heather ditemukan dan juga HP-nya pun juga ditemukan, namun kode sandinya nggak diketahui oleh pihak kepolisian. Polisi tetap bisa membuka HP tersebut dengan bantuan tenaga informatika, yaitu Casey, sahabat Heather, membantu mereka dengan membuka HP mereka dan memberikan informasi penting tentang kehidupan Heather. Casey juga melaporkan khawatirnya mengenai hubungan Heather dengan Chase. Menurut Casey, hubungan tersebut sangat tegang karena Chase sering menunjukkan amarah yang tak terkendali dan perilaku kasar di depan Heather, yang akhirnya membuat Heather memutuskan hubungan tersebut berakhir. Penyelidikan pun mengarah pada Chase sebagai salah satu tersangka. Namun perkembangan tak terduga muncul ketika seorang pria bernama Michael mencoba masuk ke tempat kejadian perkara. Meski ada rekaman polisi, Michael ternyata memiliki kunci apartemen Heather dan mengklaim bahwa mereka bertemu di bar. Dia mengatakan bahwa Heather mengundangnya untuk makan malam sebelumnya, dan setelah itu mereka berpisah. Michael mengingatkan kalau sekitar pukul 12 malam pada tanggal 7 Agustus, Heather menelpon dan meminta bantuan karena seseorang mengganggunya di bar. Michael pun mengungkapkan kalau seorang pria bernama Ottavio membuat Heather merasa gak nyaman. Michael kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Heather pulang, dan mereka terakhir kali bertemu di sekitar pukul 2:30 pagi pada tanggal 7 Agustus. Michael menjelaskan kalau pintu apartemen Heather nggak dikunci, dan bahwa dia memiliki kunci karena Heather sering lupa untuk mengembalikannya. Walaupun tampaknya jujur, sidik jari dan sampel DNA Michael diambil dan hasilnya menunjukkan kalau dia tidak terlibat dalam kejahatan itu. Lalu berita ini selanjutnya terujuk pada Ottavio, pria yang dihubungi Heather beberapa jam sebelum kejadiannya nahas itu. Lalu dia diundang ke apartemen. Ottavio menyangka segalanya keterlibatannya dan bersedia memberikan sampel DNA untuk membuktikan kalau dirinya nggak bersalah. Ottavio pun juga dibebaskan setelah hasil DNA-nya membuktikan kalau dia nggak terlibat. Lalu pihak kepolisian terhenti hingga akhirnya ditemukan bukti baru yang sangat penting. Seorang direktur laboratorium forensik menghubungkan detektif Masih dengan memberitahu bahwa sidik jari berdarah yang ditemukan di tempat tidur Heather milik Brandon Howling. Masih segera menanyakan Brandon, yang akhirnya mengakui kalau dia telah mengunjungi Heather di apartemennya. Brandon awalnya tidak mengingat apakah pintu Heather terkunci dan ia terus mengelak adanya hubungan intim antara mereka berdua. Namun cerita yang diberikan Brandon tidak konsisten dengan bukti yang ditemukan. Para detektif mendesak untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut, karena berita itu simpang siur. Meski Brandon terus membantah keterlibatannya, hasil tes DNA menunjukkan kalau dia memang terlibat. Setelah bukti lebih lanjut, polisi menemukan video rekaman yang menunjukkan Brandon menyerang Heather. Pada tahun 2018, Brandon mengaku bersalah atas serangan tersebut dan siap untuk menerima hukuman penjara selama 40 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Meskipun kejahatan mengerikan itu, ibunda Heather, Jennifer, memaafkan pada Brandon, mengungkapkan kalau ia merasa menemukan kedamaian melalui imannya. Motif Brandon sendiri menjadi misteri yang belum terpecahkan. Setelah Brandon dijatuhi hukuman 40 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat pada tahun 2018 kemarin, keluarga Heather meskipun dilanda kesedihan kehilangan mendalam, mereka mulai mencoba untuk menyembuhkan luka mereka. Ibunda Heather, yaitu Jennifer, yang terkejut dengan pengakuan bersalahnya Brandon, mengungkapkan kalau ia merasa diberkahi dengan kedamaian dalam hatinya setelah memaafkan pelaku. Meski demikian, rasa sakit akibat kehilangan Heather begitu tragis pun juga masih ada. Lalu proses pemulihan bagi keluarga Heather berlangsung sangat lambat.
Jennifer yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merawat dan mendukung Heather berjuang untuk menerima kenyataan bahwa putrinya tidak akan pernah kembali. Namun meskipun kesedihan terus mengantuinya, Jennifer bertekad untuk melihat Heather dengan cara yang positif. Mengenang senyumannya lah, atau juga mengenang semangat hidupnya Heather yang tidak tertandingi. Di sisi lain, kasus ini menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang gak terjawab. Meski pelaku telah dihukum, motif dibalik penghabisan terhadap Heather itu apa? Gak jelas. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai Brandon Bowling. Seorang pria pada awalnya tampak tidak terhubung dengan kehidupan Heather, akhirnya melakukan kejahatan mengerikan itu. Lantas apa salahnya Heather? Keluarga dan teman-teman Heather masih merenungkan apa yang bisa memicu perbuatan serangan brutal itu. Sementara itu, pihak kepolisian terus dilanjutkan oleh pihak kasus ini dilanjutkan lagi kepada pihak polisian. Meskipun mereka juga menyadari bahwa kasus ini sudah hampir mencapai titik final, mereka menyelidiki dalam mengenai latar belakang Brandon. Berusaha mencari tahu apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan itu. Namun meskipun berbagai teori dikemukakan, motif asli tersebut memotivasi Brandon untuk menyerang dan menghabisi Heather tetap menjadi teka-teki besar. Di lingkungan keluarga Heather, meskipun berjuang dengan kehilangannya, akhirnya memilih untuk memperjuangkan kenangan Heather dan mengingat dengan cara yang penuh kasih sayang. Ibunya Jennifer berkomitmen terus untuk mendukung dan merawat adiknya Heather, Ian, agar kelak hari bisa menjadi seorang penerus kakaknya, yang meskipun menghadapi tantangan besar dalam hidupnya, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian keluarga. Mereka tetap berusaha menjalin kehidupan mereka, meski dengan perasaan hampa dan luka yang mendalam. Bagi banyak orang, kematian Heather Maples adalah pengingat yang pahit akan betapa rapuhnya dalam kehidupan, dan bagaimana kejahatan bisa merenggut nyawa seseorang yang tampak penuh dengan potensi dan kebaikan. Nah, karena kasus ini jadikan cerita yang tak akan pernah dilupakan, dan meskipun pelaku telah dihukum, keadilan bagi Heather tetap akan dikenang selalu, dan mereka akan mencintainya sampai akhir zaman nanti.